Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa ke-19 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah. Mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Mazmur pasal yang 100 ayatnya yang keempat menyatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk. Umat yang terkasih, kesatuan dalam keluarga tercipta bila setiap anggota keluarga memiliki kesadaran untuk saling menerima. Setiap anggota keluarga berperan penting, sekalipun dengan pandangan dan impian yang berbeda.
Karena kesatuan bukan hanya tentang kebersamaan fisik, tetapi juga tentang merangkul perbedaan dan tumbuh bersama menjadi satu kesatuan. Lalu, bagaimana hubungan keluarga kita selama ini? Sudahkah kita berperan menjadi anggota keluarga yang mewujudkan persatuan? Mari kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Cinta, kami mengucap syukur atas keluarga yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Di tengah perjalanan keluarga, kami menyadari ada begitu banyak pergumulan yang kami jalani. Terkadang perbedaan yang ada dalam keluarga membuat hubungan keluarga terasa hambar, dan bahkan kami sulit menemukan kedamaian di dalam rumah. Kami cenderung menyalahkan anggota keluarga yang lain dan tidak memeriksa diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah atas segala kesalahan kami. Pulihkanlah relasi dalam keluarga kami, karena kami rindu keluarga kami dapat saling mengampuni. Mampukanlah kami agar dapat menjadi keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Ajarlah kami agar senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku menyesali segala perbuatan kami dan memohon pengampunan-Mu. Amin.
Mari dengan bangkit berdiri. Berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Efesus pasalnya yang pertama, ayat ke-7 sampai dengan ke-8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih Allah telah menjadi tanda bahwa Allah hadir di tengah keluarga kita. Oleh sebab itu berbahagialah setiap rumah tangga karena berkat Tuhan senantiasa tersedia. Setiap keluarga tentunya memiliki keunikan masing-masing. Mungkin ada ketidaksempurnaan, tetapi jangan biarkan kebahagiaan kita menjadi hilang, karena ada Tuhan yang membuat kita bahagia. Sendirian mengemban fungsi orang tua, namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat.
kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Ada yang tumbuh kembang tanpa adik dan kakak, tak semua menikah. Ada yang pilih sendirian, namun kami berkembang karena saling menerima. Tak merasa kesepian, selalu dipeluk Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Tak selalu bersama, kadang harus terpisah. Tak selalu sepakat, kadang terjadi pertengkaran. Tak merasa tertekan karena saling pengertian. Kami tetap setia karena Tuhan menjaga. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami juga dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan daripada-Mu saja ya Tuhan, dan juga dengan kesediaan kami, Engkau akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan juga melaksanakan firman Tuhan dengan sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya itu dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan Dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 5 sampai ayat 12. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 5 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Pasal 2 ayatnya yang kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 10 ayat 2 sampai 16. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan rekan-rekan dimanapun saudara berada, saya saat ini ingin mengajak saudara-saudari untuk memikirkan satu orang yang adalah keluarga kita. Bisa itu istri, bisa itu suami, bisa itu anak, bisa itu orang tua atau nenek atau kakek atau adik atau kakak atau siapapun yang punya hubungan saudara dengan kita. Lalu saya ingin mengajak kita semua untuk bermain satu permainan ya. Jadi silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selanjutnya di dalam sebuah kertas dan ditulis ya jawabannya. Oke, pertanyaan pertama adalah, menurut Anda apa makanan kesukaan orang yang tadi Anda pikirkan? Silakan ditulis jawabannya. Pertanyaan kedua, apa yang biasanya membuat orang yang Anda pikirkan itu bisa marah? Silakan ditulis ya jawabannya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah tempat jalan-jalan favorit dari orang yang kita pikirkan. Oke, 3 pertanyaan aja ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan kalau sudah, silakan nanti setelah kebaktian atau kalau misalnya pada saat ini orang yang kita pikirkan itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kita, silakan diberikan jawaban kita dan tanya, bener gak sih jawaban saya ini gitu ya, tentang yang saya pikirkan tentang kamu. Apakah benar bahwa yang saya tulis ini ternyata memang makanan kesukaanmu? Apakah benar bahwa ini adalah hal yang paling sering membuatmu marah? Apakah benar hal ini atau tempat ini adalah tempat jalan-jalan favoritmu? Coba kita lihat berapa jawabannya yang benar semua. Ada yang benar semua gak ya? Atau mungkin ada yang benarnya 1, ada yang salah semua. Nah, kalau ada yang salah semua gak apa-apa gitu ya. Ini dimaklumi loh saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita paham anggota keluarga kita yang lain. Padahal kita tidak benar-benar memahami anggota keluarga kita itu. Sehingga di dalam keluarga seringkali terjadi yang namanya perselisihan gitu ya. Ada perselisihan-perselisihan yang membuat kita merasa kita tahu apa yang dia mau, ternyata bukan gitu. Dan itulah keluarga. Nggak ada keluarga yang sempurna. Dan ada catatan-catatan yang di Indonesia katanya masalah terbesar dari rumah tangga yang menyebabkan
perceraian itu adalah perselisihan. Jadi 251.828 pasangan di Indonesia dalam tahun 2024 ini bercerai karena berselisih paham. Dan ini ranking tertingginya karena perselisihan gitu. Dari total 400.000 orang yang bercerai di dalam 3 tahun terakhir gitu ya. Maksudnya tahun 2024 ini ada 400.000, tahun sebelumnya sekitar 400.000 lagi, dan tahun sebelumnya 400.000. Wow, banyak ya gitu yang bercerai. Dan mostly itu karena perselisihan. Dan kemudian kasus yang kedua itu adalah kasus perselingkuhan gitu. Ini ada 34.322 pasang tahun ini yang bercerai karena berselingkuh. Lalu kemudian ada 5.174 kasus karena KDRT dan berbagai kasus lainnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memperjuangkan kesatuan keluarga seperti tema kita pada hari ini adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan secara terus-menerus. Dan mengapa kita perlu perlu berjuang untuk kesatuan keluarga? Apakah perceraian diperbolehkan? Ya, dan pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak hanya mungkin dipertanyakan oleh orang-orang pada saat ini yang juga bergumul dengan masalah keluarga. Ada yang bergumul dengan tadi perselisihan, percekcokan, lalu juga KDRT, perselingkuhan, dan banyak persoalan lainnya, termasuk ekonomi. Dan menarik di sini ternyata pertanyaan itu adalah pertanyaan yang juga ditanyakan oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus hidup. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 10 ayat 2 di sini orang-orang Farisi datang dan bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan istrinya? Jadi pertanyaan perihal perceraian ini adalah pertanyaan yang sudah lama juga ditanyakan oleh orang-orang gitu. Dan menarik di sini ketika kita melihat apa sih jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus adalah ditanya balik mereka. Apa perintah Musa kepada kamu? Dan mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Wow. Apa kalau gitu perceraian boleh ya gitu ya. Karena hukum Musa di sini bilang katanya Musa memberikan izin untuk menceraikannya dan dengan membuat surat cerai. Wow gitu. Nah, Tuhan Yesus tuh kalau kita lihat di sini seperti mau dijebak gitu oleh orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi itu memang datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Bapak Ibu konteksnya itu memang begitu menarik karena memang terjadi polarisasi antara kelompok yang disebut dengan kelompok Hilal dan juga kelompok yang disebut dengan kelompok Syamai. Kelompok Hilal itu adalah mereka yang yakin dan percaya bahwa perceraian itu diperbolehkan dengan alasan apapun juga. Termasuk misalnya kalau bosen gitu sama pasangannya. Atau kalau si perempuan itu tidak lagi menarik untuk suaminya. Ya udah ceraikan aja gitu. Tetapi juga ada yang disebut dengan kelompok Syamai. Kelompok Syamai itu adalah kelompok yang mengatakan bahwa sebisa mungkin pertahankanlah rumah tanggamu gitu. Dan jangan semena-mena menceraikan istrimu. Nah ini ada di dalam Maleaki misalnya ya. Maleaki 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini berbunyi demikian. Lalu kamu bertanya, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau khianati. Padahal dialah teman hidupmu dan istri seperjanjianmu. Jadi di sini Tuhan ternyata melalui Maleaki mengutuk yang namanya pengkhianatan gitu. Bukankah Dia yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki yang esa itu? Keturunan umat Allah, jadi jagalah dirimu. Janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam.
Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi di sini sebenarnya yang dikritik adalah pengkhianatan di dalam pernikahan itu sendiri, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan kalau gitu pertanyaannya, kenapa sih Musa bisa menuliskan hukum seperti ini gitu? Kenapa silakan memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai? Wow, kenapa ya? Kalau kita berpikir gitu dengan konteks masa kini tentu nggak akan dapat, karena itu kita perlu mendalami apa sih yang terjadi pada masa itu gitu. Dan Musa sampai mengatakan hukum seperti ini, Tuhan Yesus mengatakan apa? Karena kedegilan hatimu. Dengan kata lain, karena kedegilan hati orang-orang Israel pada masa itu yang tidak menghargai perempuan, yang tidak menghargai anak-anak. Loh, memang kenapa gitu? Karena pada masa itu ya tadi seperti saya katakan, laki-laki itu memiliki paham patriarki bahwa istri itu hanya dipandang sebagai benda kepemilikan. Demikian juga dengan anak-anak. Sehingga ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, maka dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan status sosial, kehilangan juga penghidupan yang layak daripada suaminya yang biasanya diberikan kepadanya. Dan di sini justru Musa melindungi perempuan agar apa? Agar laki-laki tidak semena-mena memberikan perceraian gitu. Maka kalau kita mendalami lebih jauh lagi sebenarnya tentang hukum Musa ini di dalam Injil Markus 10 ini, sebenarnya ini konteksnya itu adalah tidak boleh sembarang laki-laki itu memberikan surat cerai. Karena ketika dia sudah menceraikan istrinya, maka dia tidak boleh lagi kembali kepada istrinya itu. Karena ini sudah diceraikan. Dan kenapa perlu ada surat cerai gitu pada waktu itu? Karena mereka bisa semena-mena. Jadi mereka bisa aja ngomong, oh istrinya begini, begini, begini. Sehingga istrinya tidak bisa menikah lagi dengan orang lain. Bisa difitnah habis-habisan. Oh dia yang selingkuh. Dan orang pasti ketika laki-laki itu menempati posisi yang paling tinggi dalam strata sosial, mereka lebih percaya pada laki-laki. Karena itu perlu adanya surat cerai itu. Untuk melindungi hak si perempuan itu. Sehingga ia bisa menikah dengan orang lain gitu. Ketika diperlakukan dengan semena-mena. Tetapi pada prinsipnya apakah kita melihat di sini bahwa ini adalah sebuah pembenaran? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita melihat ke dalam kitab suci kita di sini, ketika sudah di rumah, murid-murid bertanya lagi kepada Tuhan Yesus tentang hal itu. Maka Tuhan Yesus menjelaskan lagi. Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Maka di sini Tuhan Yesus melihat motivasi-motivasi yang tidak benar daripada manusia yang memang dia pengen bercerai lalu pakai cari gara-gara gitu. Yang sebenarnya dia itu tujuan perceraiannya adalah ingin menikahi orang lain. Jadi sebenarnya dalam hatinya sudah berselingkuh, sudah berzina, cuma cari gara-gara gitu. Dan inilah yang mau Tuhan Yesus tekankan. Bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tidak setuju pada perceraian yang dilakukan karena semena-mena. Dan justru yang lebih menarik adalah di sini ketika kita lihat Tuhan Yesus itu justru tidak mau terlibat dalam perdebatan mengenai perceraian, tetapi yang dia kembalikan justru adalah tentang hakikat mengapa manusia itu menikah dan hidup berkeluarga. Maka di sini dikatakan di ayat 5, lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu lah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan di sini memaksudkan apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah lebih kepada daripada kita mau bercerai gontok-gontokan dan lain sebagainya. Tapi pikirkan ulang makna
pernikahan itu sendiri. Daripada kalian ribut bercerai itu boleh atau tidak, tapi alasan perceraiannya itu sebenarnya karena mau menikah dengan orang lain, lebih baik pikirkan apa esensi kenapa pernikahan itu ada. Dan di sini kita melihat ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan mereka akan bersatu meninggalkan orang tua mereka, di sini kita melihat ada rancangan Tuhan di dalam sebuah kehidupan keluarga, di dalam pernikahan itu sendiri. Dan kalau kita lihat misalnya kitab Kejadian yang tadi kita baca, kita lihat Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Ini adalah satu teks yang menurut saya menarik untuk mengerti apa itu tujuan pernikahan. Tujuan hidup berkeluarga, tidak hanya suami istri ya, tetapi juga kita sebagai orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua gitu ya. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Artinya di sini ada satu realitas manusia yang terjadi di dalam kehidupan. Bahkan kalau ini baca teksnya ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa ya teksnya gitu ya. Jadi yang menarik itu adalah apa realitasnya, yaitu kesendirian. Kesepian tuh enak gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Gak enak ya, kesepian itu gak enak. Karena itu sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk hidup berkomunitas. Keluarga, pernikahan itu adalah salah satu kehidupan berkomunitas, tetapi nggak cuma keluarga sih gitu ya. Ada orang yang memilih untuk hidup membiara misalnya ya, tidak menikah tapi hidup berkomunitas pada prinsipnya, karena Tuhan tahu bahwa kesepian itu nggak enak, kesendirian itu nggak enak gitu. Dan juga banyak orang yang salah menikah karena kesepian, itu juga ada ya gitu ya. Ya udahlah daripada kesepian daripada sendiri, udahlah gitu ya kan. Siapa aja yang ada, taunya salah lagi ya gitu ya. Begitu menikah, pasangannya ternyata narsistik, aduh jadi menderita lahir batin ya nggak sih? Gitu, bukannya sebuah keindahan malah bencana gitu. Nah, dan karena itu di sini sebenarnya kalau kita melihat bagaimana akhirnya manusia itu menemukan pasangannya ya, ternyata nggak langsung, ada prosesnya juga. Ada Tuhan juga menciptakan binatang liar dan lain sebagainya. Kemudian manusia itu menamainya, memberi nama kepada segala ternak dan lain sebagainya. Tapi kemudian masih itu nggak pas gitu. Maka akhirnya pada saat manusia itu tertidur, maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Dan di sini kita lihat esensi dari kehidupan berkeluarga itu adalah berkomunitas sebenarnya ya. Banyak orang yang menikah tetapi tetap kesepian karena tidak nyambung, tidak mengusahakan dan memperjuangkan kesatuan. Seperti tadi permainan kita tadi itu mau mengatakan bahwa setiap orang tuh berbeda dan kita untuk mencapai kesatuan kita butuh perjuangan untuk saling memahami, untuk tidak egois gitu ya, mementingkan diri kita sendiri. Kenapa orang berselingkuh? Salah satunya ya mungkin ada banyak faktor penyebab perselingkuhan, bisa jadi dia tidak tahan juga di tengah kondisi keluarga yang toksik misalnya, bisa jadi. Tetapi ada juga ya kalau dalam konteks Israel yang patriarkal itu hanya karena bosan, karena merasa pasangannya sudah tidak lagi menarik buat dia gitu, maka dia berselingkuh gitu. Ini kan sesuatu yang ukurannya adalah diri sendiri ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita toh akan menua. Setiap kita toh juga akan kembali ke tanah. Dan karena itu sebenarnya keegoisan ini justru di dalam keluarga itu malah membuat kita semakin kesepian. Menikah tapi kesepian. Atau orang tua yang sangat egois membuat anak juga menjadi kesepian. Ada banyak anak muda yang merasa saya hidup di tengah keluarga tapi saya tidak punya keluarga. Karena merasa kesepian, tidak ada pengertian dari orang tuanya, yang ada adalah tuntutan. Tetapi tidak ada kesediaan untuk saling mendengarkan.
Jadi kejadian 1 ini adalah sebenarnya undangan untuk hidup berkomunitas, memperjuangkan kesatuan. Dan terkhusus Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam relasi pernikahan, ketika dikatakan ini diambil dari tulang rusuk, artinya sebenarnya perempuan juga adalah dan laki-laki itu adalah satu tubuh. Ketika dikatakan satu tubuh, maka ketika saya mematahkan tulang saya gitu, maka yang sakit itu siapa? Diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti orang yang menjadi pasangan atau menjadi anak kita, itu sebenarnya yang sakit adalah diri kita sendiri. Ketika daging kita tercabik, maka yang tersakiti adalah diri kita sendiri. Dan ini menjadi panggilan buat kita untuk mengusahakan kesatuan di tengah keluarga. Maka yang kita perlu lakukan adalah melihat sesama kita itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Bukan berarti karena dia adalah penolong maka kita menjadikan dia asisten rumah tangga gitu. Bayangkan saudara-saudara sekalian kalau jadi perempuan gitu ya, katanya tingkat stres tertinggi itu adalah ketika dia mengurusi anak tanpa bantuan sama sekali daripada suaminya. Ya, jadi pada saat pulang ada baiknya juga bapak-bapak untuk membantu ibu-ibunya. Emang kenapa kalau harus mencuci baju gitu ya? Emang kenapa kalau membereskan tempat tidur gantian? Ya nggak masalah kan gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita melihat bahwa dia itu bukan asisten saya, penolong yang sepadan, artinya setara. Artinya ketika kita juga bisa bergantian melakukan tugas-tugas domestik, itu juga menjadi suatu hal yang sangat indah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sehingga hidup berkomunitas itu dalam hal ini pernikahan itu tidak akan membuat salah seorang menjadi kesepian, tetapi menemukan yang namanya kepenuhan atau contentment itu. Karena setiap subjek itu dimanusiakan, setiap subjek itu diperhatikan. Begitu juga kalau kita lihat lagi tadi di dalam Injil Markus, Yesus memberkati anak-anak ketika murid-murid memarahi orang yang membawa anak-anak kecil, maka Tuhan Yesus tuh marah. Kenapa? Karena anak-anak juga adalah manusia. Kadang mungkin kita merasa anak-anak gitu mengganggu kita dengan kesibukan kita dan lain sebagainya. Tapi kan itu bukankah buah cinta dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kalau kita punya adik atau kakak, bukankah itu juga adalah saudara yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Karena gitu, maka penting untuk menyambut mereka, untuk hidup menjadikan mereka subjek. Ini anak-anak yang kucintai, aku mau mendengarkan mereka, aku mau melihat mereka. Dalam pendidikan anak, beberapa waktu lalu saya belajar tentang pendidikan Montessori gitu ya, bagaimana melihat dari sudut pandang anak. Dan ada satu bagian yang saya pelajari dan menarik menurut saya, yaitu lihatlah dari cara anak Anda memandang, maka Anda akan terkagum-kagum. Nah, karena itu kalau misalnya kita punya anak kecil ya, kan kecil nih segede gini gitu. Nah, maka cobalah berjongkok dan melihatlah dari sudut pandang dia gitu, dunia ini. Karena itu sarannya bagus-bagus gitu. Kalau misalnya itu ajalah mereka untuk mengambil mainan sendiri, memilih baju sendiri, menentukan segala sesuatu yang mereka inginkan dalam batas aman dan wajar. Itu salah satu yang menurut saya memanusiakan anak kecil gitu ya. Karena apa? Karena kita sering kali berpikir bahwa mereka itu nggak tahu apa-apa dan nggak tahu apa yang mereka mau, nggak ngerti bahaya. Padahal mereka juga sudah punya kehendak dan mereka perlu belajar untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Karena itu ini menjadi sebuah hal yang penting. Jadi inti untuk menjadi keluarga yang memperjuangkan kesatuan adalah menjadikan sesama kita sebagai subjek, mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita merobek daging kita, maka kita yang terluka. Maka perlakukanlah mereka itu seperti bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan penuh cinta kasih, Bapak Ibu. Kejujuran menjadi kunci. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ketika manusia itu saling berjumpa, maka mereka telanjang dan menjadi satu tubuh. Telanjang itu simbol apa sih? Ketika kita telanjang,
Kita tidak menggunakan apapun juga ya. Itu adalah simbol kejujuran. Kadang-kadang yang merusak kesatuan tuh apa? Kejujuran kan Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi kalau ada yang selingkuh tuh biasanya tuh ada yang chatting gitu ya. Tapi namanya tuh misalnya diganti jadi nama driver X gitu. Banyaknya kejadian ketangkep gitu ya gitu. Tapi ternyata ketangkep gitu karena nggak jujur gitu. Kepada anak-anak juga kadang-kadang kita nggak jujur gitu. Mama mau pergi ya atau papa mau pergi ya gitu. Mama sibuk gitu. Padahal kita misalnya melakukan hal lain gitu, atau kita mengajarkan juga berbagai kebohongan gitu di dalam kehidupan keluarga. Tapi yang diperlukan adalah kejujuran sebenarnya. Telanjang adalah simbol dari saya rapuh, saya terbuka, tapi saya siap menerima satu dengan yang lain. Membuka diri apa adanya. Ketika memasuki pernikahan dengan sebuah kejujuran, ketika mendidik anak dengan kejujuran bahwa tidak selalu kita serba tahu, tetapi kadang-kadang ada kalanya kita nggak tahu, maka disitulah kesatuan itu terjadi. Keluarga yang memperjuangkan kesatuan adalah keluarga yang memandang orang lain dengan subjek dan juga memandang diri sendiri sebagai subjek. Dan di dalam kejujuran kita menyatakan itu kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi penutup Bapak Ibu, kehidupan keluarga itu seperti apa sih? Ini adalah seperti kayu-kayu bakar. Kayu bakar itu ketika berserakan di mana-mana, ya udah cuma jadi kayu aja, iya nggak? Nah, tapi kalau kayu itu dikumpulin satu-satu ditumpuk gitu ya, kemudian dibakar, maka kita akan merasakan kehangatan, benar nggak ya? Di udara yang sangat amat dingin. Dan itulah kehidupan keluarga itu sebagaimana harusnya. Keluarga itu bukan seharusnya membuat kita menjadi makin terisolasi, makin kesepian atau makin dingin gitu. Dengan setiap hal yang nyinyir dan ketidakjujuran. Tetapi di dalam kehidupan keluarga kita harusnya menjadi seperti kayu bakar. Ditumpuk, dibakar, dan menghangatkan. Menghangatkan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi seluruh ruangan, bagi seluruh orang yang berada di dalam ruangan itu. Dan disinilah cinta Tuhan itu nyata. Karena ini adalah soal panggilan Tuhan bagi kita. Untuk memperjuangkan kesatuan. Biar kita menjadi hangat, bukan dingin. Biar kita merasakan ada keluarga yang mengasihi aku dan aku mengasihi mereka. Sehingga aku tidak lagi merasa kesepian dan dia tidak lagi merasa kesepian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang pada saat ini merasa kesepian. Tuhan, hadirlah, peluklah mereka erat. Bicaralah di dalam kesepian mereka. Sehingga setiap kami yang kesepian merasakan cinta Tuhan dan kehangatan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka yang merasa disakiti karena pasangannya berselingkuh. Mereka yang terluka karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan, hadirlah dan berbicaralah. Berikanlah kekuatan. Hanya kepada-Mu lah sebagai manusia kami dapat berharap. Hanya daripada-Mu lah kekuatan untuk melangkah menjalani kehidupan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang baru saja berduka. Karena orang yang dicintainya berpulang ke dalam rahmat Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan. Berikanlah pelukan-Mu di dalam air mata kesedihan mereka, di dalam masa-masa duka cita. Tuhan hadir dan menemani. Kami berdoa juga untuk mereka yang menjalani kehidupan sebagai single parent. Baik itu karena ditinggal orang yang mereka cintai, karena meninggal atau karena alasan lainnya. Berikanlah mereka juga kekuatan untuk menjalani kehidupannya dan mendidik anak-anak mereka. Daripada-Mu sajalah sumber hikmat dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang merasa kehidupan keluarganya terasa seperti neraka. Karena konflik di antara suami dan istri, orang tua dengan anak yang terus-menerus terjadi. Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk melihat sesama kami sebagai manusia dan mau mendengarkan berbagai perspektif yang berbeda. Kami percaya Engkau adalah Roh Pemulih. Engkau akan memulihkan setiap hati yang terluka. Kami juga teringat pada mereka yang masih bergumul untuk mendampingi anggota keluarganya yang sakit. Berikan juga kekuatan. Berikan cinta daripada-Mu. Berikan kesehatan bagi mereka yang merawat, sehingga mereka dapat terus mendampingi dengan penuh cinta kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kiranya bangsa kami juga dapat terus berpulih, melewati masa-masa kesulitan ekonomi pada saat ini. Kami percaya Engkau menolong bangsa kami. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat ini hanya kepada-Mu ya Bapa. Hanya kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah atas kasih dan karya Tuhan yang menyediakan pengampunan bagi kita melalui persembahan yang akan kita serahkan. Filipi 4 ayat 6 menyatakan, "Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikanlah kaku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagukanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta dan kekayaanku jadi alat bagimu. Tuhan pergunakanlah akal budi dan kerjaku. Limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang tinggal tetap dalam keluarga kami. Saat ini kami nyatakan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Mampukanlah kami juga agar dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup untuk mewujudkan kesatuan di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah
Umat yang terkasih, mari kita merayakan cinta kasih Allah dengan mewujudkan keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan dari saat ini, esok, dan seterusnya. Haleluya.